Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah, firman Allah, ayat-ayat Al-Quran. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru, perkara yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adalah di neraka. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau sampaikan di dalam khutbatul hajah sebelum dalam pembukaan khutbah. Jadi yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Kita hanya membacakan apa yang disabdakan Rasulullah SAW agar menjadi pengingat-ingat untuk kita, agar kita berhati-hati. Dengan kehati-hatian itu kita belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, belajar sesuai dengan apa yang dipahami saat itu oleh para sahabat dari pemahaman yang disampaikan Nabi SAW. Dengan mengingat-ingat itu kita akan berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang di luar apa yang kita ketahui dalam ibadah, dalam agama ini. Karena sebanyak apapun perkara ibadah yang kita lakukan, jika tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi perkara yang sia-sia. Lebih baik sedikit yang kita lakukan tapi di atas sunnah, daripada banyak ibadah yang kita lakukan tapi tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga detik ini kita berusaha untuk istiqomah mempelajari, datang ke majelis ilmu yang dibacakan di sana Al-Quran, dibacakan di sana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin selamat. Oleh karena itulah kita berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi SAW, beliau telah mensabdakan, taraktu fiikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, yakni kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua perkara tersebut adalah Al-Quran, kalamullah, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yakni apa saja yang dilakukan atau diucapkan atau ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tentu kita sekalian tidak bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul-betul kita tahu, kecuali kita tahu ini Al-Quran, ini Sunnah, yakni dengan mempelajarinya. Datang ke majelis-majelis ilmu yang Rasulullah SAW menyebutkan banyak keutamaannya. Di antaranya adalah semua makhluk Allah mendoakan orang yang ada di majelis ilmu. Malaikat turun untuk memberikan penghormatan dengan merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu. Allah sebut kebaikan-kebaikan mereka di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Allah curahkan rahmatnya kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu. Itu di antara keutamaan-keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang banyak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang belajar, orang yang hadir di majelis ilmu untuk mempelajari atau mencari ilmu agama ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hingga detik ini kita masih bisa berkumpul, bukan berkumpul dalam perkara-perkara maksiat atau bukan berkumpul dalam hal-hal yang sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa berkumpul dengan satu tujuan, sama-sama mempelajari agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian selama-lamanya dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan berkumpul di surganya kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surga itu perkara yang besar, mahal harganya. Tidak bisa kita capai dengan leha-leha, santai-santai, aman-aman saja. Sesungguhnya surga itu perkara yang mahal yang tidak bisa dinilai bahkan oleh ibadah kita sekalian, tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak ibadah agar supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka bersabarlah Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nasihat untuk diri saya sendiri juga antum sekalian, maka bersabarlah di dalam menjaga agama ini dengan mempelajarinya dan pembelaan-pembelaan yang lainnya. Sekalipun banyak rintangan dan banyak tantangan, bahkan kadang-kadang adanya tantangan-tantangan, adanya omongan-omongan itu justru akan menambah kebaikan kita. Semakin semangat kita datang ke majelis ilmu, semakin yakin kita dengan kebenaran yang kita pegangi saat ini, karena tidak ada satupun kebenaran kecuali pasti ditentang oleh orang lain, sekalipun itu seorang nabi dan rasul yang mulia seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di dunia ini. Tidak ada orang yang mulia selain Rasulullah SAW. Beliau menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam dakwahnya, bukan hanya dari orang-orang yang jauh, tapi orang-orang yang dekat juga, keluarganya, pamannya, dan sebagainya, kaumnya. Bahkan sampai diusir, dilempari. Ya, kita belum sampai dilempari. Ya, maka pasti, dan makanya ini menjadi sesuatu yang semakin memantapkan hati kita, bahwasanya yang kita tempuh saat ini adalah sebuah kebenaran. Ya, adalah sebuah kebenaran. Orang kadang-kadang mencaci kita gegara kita ngaji, gegara kita berjenggot, gegara kita celananya cingkrang. Tapi orang yang telanjang aman-aman saja. Gak ada orang mencaci di masjid orang yang telanjang. Ada gak orang yang telanjang, orang yang celananya yang rembrandt dicaci maki, celananya enggak mungkin. Orang yang gak berjenggot dicaci maki ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi ketika antum sekalian berjenggot, aku dijauhi orang, wajar. Ya, karena orang nggak paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang kita ikut itu jenggotnya panjang. Kita khawatir orang-orang yang demikian itu, ya, mencaci Rasulullah SAW secara tidak langsung, mencaci Rasulullah SAW. Jadi semakin yakin kita
dengan apa yang kita pegangi. Maka bersabarlah, karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dari renungan-renungan kita sekalian ini, justru kalau aman-aman saja itu, kita semakin loyo terbuai dengan ketenangan. Ya, dininya bobokkan dengan hal-hal yang menenangkan kita, sehingga mulai ya tidur di rumah nggak ngaji, gitu. Ya, karena tidak ada tetangga. Jadi kadang-kadang Allah itu mendatangkan sebab-sebab yang menjadikan kita semakin semangat, semakin yakin dan sebagainya dengan kebenaran ini. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah benci-benci. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang belum tahu. Ya, seperti dulu kita juga seperti itu kan. Bukan hanya antum, saya juga gitu. Lihat orang celananya cingkrang itu. Ya. Karaoke gitu. Karaoke maksudnya bahasanya karaoke gitu. Banjiran, ACC, aliran celana cingkrang, dan sebagainya. Ya. Jadi bukan nanti saya juga seperti itu begitu gitu. Makanya tidak usah heran, semoga saja mereka mengetahui seperti kita mengetahui saat ini. Orang tahu itu tidak harus mondok 6 tahun. Saya dulu mondok 6 tahun, celananya nggak cingkrang, gitu. Ya, bahkan musuh celana cingkrang, gitu. Itu kan. Alhamdulillah sekarang mengetahui dalil-dalil yang ada. Ya paling tidak Rasulullah SAW itu cingkrang, gitu. Kita ingin mencontoh Rasulullah. Adapun orang yang tidak cingkrang meniru siapa? Wallahu a'lam. Bukan urusan kita dia yang melakukan. Kita juga dulu ketika nggak cingkrang juga mengikuti siapa? Ya mengikuti model. Ya mengikuti model. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan adab terhadap jiwa atau adab terhadap diri sendiri. Kita masuk pada poin yang kelima, sholat duha. Jadi adab terhadap diri sendiri, poin yang kelima adalah sholat duha. Artinya kita harus melakukan sholat duha. Bukan harus maksudnya wajib, sholat duha itu hukumnya sunnah. Tapi kita beradab terhadap jiwa, kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, melunakkan jiwa kita, ya membiasakan jiwa kita untuk tunduk dan patuh dengan mengamalkan sunnah ini. Terkait dengan salat duha, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Abu Dzar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Jadi ketika memasuki waktu pagi, di saat pagi hari, wajib atas setiap sendi-sendi min ahadikum, dari salah satu dari kalian itu shadaqatun, dikeluarkan sedekahnya. Jadi Rasulullah bersabda, di pagi hari wajib atas setiap sendi-sendi dari salah satu dari kalian itu sedekahnya, keluarkan sedekahnya. Fakullu tasbihatin sedekah. Maka setiap ucapan tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Jadi setiap ucapan tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap ucapan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu sedekatun, itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekatun. Dan setiap ucapan takbir, yakni Allahu Akbar, itu sedekatun. Itu merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, dan mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak orang lain, keluarga, istri, anak, tetangga, teman-teman, untuk melakukan kebaikan, ya mengajak sholat,
mengajak ngaji, ya, mendorong untuk bersedekah, gitu. Berbuat baik kepada orang tua, berbaik-baik kepada tetangga, tidak mengganggu yang lainnya, baik dengan ucapan dan perilaku, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dari ajakan kita itu, maka ajakan itu nilainya sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, dan demikian pula, ya, mencegah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedekah. Ya, jangan mengganggu tetangga, mencegah seseorang dari berjudi, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, memotong kainnya agar tidak melampaui kedua mata kaki, mencegah dari ngelembreng, gitu. Mencegah anak-anak kita dari telanjang, dan mengajak supaya menutup auratnya untuk yang perempuan dan laki-laki. Itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani, dan cukup dari hal itu semua raka'atani, 2 rakaat. Yarka'uhuma minad duha, yang dilakukan keduanya itu, 2 rakaat dilakukan itu keduanya, 2 rakaat itu dari sholat duha. Dari sholat, artinya sholat duha itu sudah mencukupi untuk menutup kewajiban mengeluarkan sedekah untuk setiap sendi yang ada dalam tubuh kita. Dan sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita itu berapa jumlahnya? 360 sendi, sebagaimana yang Rasulullah SAW beritahukan. Annahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasamiatin mufsilin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia dari anak keturunan Adam itu 360 sendi. Kalau seandainya setiap sendi itu harus disodakoi 100 rupiah, berarti setiap harinya harus mengeluarkan 360 rupiah. Anggap aja sebagai sewa nih. Ya, sama dikasih sendi-sendi, tulang-tulang dan sebagainya itu, sehingga bisa bergerak kemana kemari, iso miyang, iso becak, iso iso nambak, iso macem-macem, iso nambal ban barang, iso nggawe pentol. Gitu. Dengan yang Allah berikan itu berupa sendi-sendi dalam tubuh kita itu bapaknya disuruh bayar setiap hari 100, setiap sendi itu 360. Ya apa, wanita sanggup dah, murah itu, mau 100. Tapi antum dengan kelengkapan sendi-sendi yang ada itu, kemudian antum setiap hari bisa menghasilkan duit lebih dari itu. Ya, kadang-kadang nggak pakai banyak sendi saja sudah mengucur pundi-pundi duit, gitu. Bagi orang yang dikehendaki Allah menjadi orang kaya. Tapi ini belum dikehendaki jadi orang yang kaya raya, kadang-kadang seminggu juga mesti untuk 100. Jadi kalau setiap sendi itu harus kita sodakoi dengan 100 rupiah, itu setiap hari harus menggunakan 360 rupiah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak mempersulit hambanya. Justru sebaliknya, Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada hamba ini. Bahkan setiap kemudahan dari amal-amal yang disyariatkan sesungguhnya kembalinya kepada hamba itu sendiri. Bukan karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti Allah butuh gitu. Tetapi sesungguhnya kita sendiri yang butuh. Kembali kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, ya, untuk sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, tetapi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sebagiannya disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapan. Ucapan tahlil, ucapan takbir, ucapan tahmid, ya, ucapan tasbih.
Itu semua adalah sedekah. Termasuk dengan ajakan ucapan kita yang mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu pun bernilai sedekah. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Kalaupun tidak bisa semuanya itu, maka sesungguhnya 2 rakaat salat duha sudah dianggap mencukupi. Sudah dianggap mencukupi untuk menebus apa yang seharusnya kita bayar dari sendi-sendi dari tubuh kita yang Allah berikan kepada kita, yang ada dikeluarkan sedekahnya. Ini di antara keutamaan 2 rakaat salat duha. Adapun keutamaan yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dengan salat duha itu Allah jadikan kecukupan. Jadi Allah mencukupkan untuk kita sekalian. Yang bila dilakukan sebanyak 4 rakaat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla beliau berfirman, ya ibna Adama, la ta'jiz an arba'ati raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, janganlah kalian bersikap lemah, janganlah kalian malas, janganlah kalian loyo untuk melakukan 4 rakaat dari sholat duha yang dilakukan di awal siang. Dengan melakukan itu, akfika akhirahu, itu akan mencukupimu di akhir sebagai simpanan. Keutamaan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 2 rakaat itu yang disebut sebagai sholat suruk, karena dilakukan di waktu suruk, waktu matahari terbit, bukan pas terbitnya. Kalau pas terbitnya tidak boleh. Ya, setelah beberapa menit setelah terbitnya, yang disebut sholat suruk. Maka itu nilainya seperti haji dan umroh sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla ghadata, barang siapa yang melakukan sholat subuh fi jama'atin, yang dilakukan dengan berjamaah, kemudian summa qa'ada bi dzikrillahi, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tola asyams, sampai matahari terbit. Summa sholla raka'ataini, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ajri hajatin wa umratin, maka yang demikian itu baginya seperti pahala haji dan umroh. Dan Rasulullah SAW beliau berkata, wa qala Rasulullah SAW, tamatan, sempurna. Rawahu Tirmidzi. Jadi keutamaan sholat, orang mengatakan sholat duha karena dilakukan di waktu awal matahari terbit waktu duha, atau disebut juga sholat suruk. Dengan syarat setelah sholat subuhnya dilakukan berjamaah. Kemudian dia tetap duduk di sana, di masjid. Para ulama berbeda apakah duduknya harus tempat di mana dia selesai sholat di situ, atau boleh di semua tempat yang ada di masjid. Dia duduk di sana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, atau membaca Al-Qur'an, atau berdoa dan sebagainya, intinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Biasanya matahari terbit, ditunggu beberapa menit, kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Maka jika itu ikhlas dilakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti
pahalanya haji dan umroh. Sempurna, Nabi mengatakan sampai 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi nggak usah berkecil hati yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dipanggil ke sana, bukan dipanggil mati. Ya. Ya, saya katakan saya berani mengatakan dipanggil gitu. Karena saya mengalami gitu, merasakan seperti itu. Gitu. Kalau bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa taala nggak berangkat, nggak mungkin gitu loh. Tapi ya karena dipanggil oleh Allah itu makanya ya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu. Tapi yang terpenting adalah kita tetap bercita-cita bisa sholat di Masjid Nabawi, di Raudhah, bisa sholat langsung di hadapan Ka'bah. Ya, karena keutamaan sholat di sana. Jadi kita harus bercita-cita seperti itu dan harus diusahakan memantaskan diri. Ya, di antara bentuk memantaskan diri ya sholat seperti ini lakukan. Ya itu yang saya lakukan gitu. Selain berfoto di Ka'bah, ya kedaruah begitu gitu. Mantas no di foto di Ka'bah, no gambar Ka'bah itu. Nongolin Namiro. Nah gitu. Setelah beberapa bulan tahunya enggak gitu. Diajak orang dibayari untuk umroh. Ini sama yang kok gitu. Sangu yang sing nyangoni gitu modalnya. Ya mungkin saya katakan panggilan itu apa gitu. Ya kita berusaha memantaskan diri. Jadi nggak usah berkecil hati bagi orang-orang yang mungkin dengan penghasilan ini tidak memungkinkan datang ke sana, tapi tetaplah bercita-cita untuk bisa sama bagaimanapun gitu. Dengan memantaskan diri tadi ya. Gak usah berkecil hati. Antum ke sana mau dapat pahala apa? Pahala haji dan umroh, sholat 2 rakaat. Seperti dalam hadis tadi. Kalau bisa tiap hari ya monggo. Kalau bisanya mungkin seminggu sekali ya enggak. Terserah, usahakan gitu. Tapi kalau niatnya ke sana untuk ngelencer ya si gimana ya enggak peduli. Ben iso foto ngarepe Ka'bah gitu. Jadi itulah di antara keutamaan dari sholat duha yang disabdakan Rasulullah SAW. Di antaranya juga bahwa sholat duha itu termasuk sholatnya orang yang taat, sholatnya orang yang bertaubat. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita agar menjaga sholat duha. Karena sesungguhnya sholat duha itu sholatnya orang yang kembali kepada Allah, bertaubat. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatunya secara lengkap. Kemudian poin yang keenam terhadap pada adab terhadap diri sendiri adalah tadhhirul qalbi amma yughdibur rabba jalla wa ala. Agar berusaha untuk mensucikan hati dari perkara-perkara yang membuat murkanya Allah Rabb Jalla wa'ala. Tadhhirul qalb, mensucikan hati. Amma dari apa-apa yughdibu Rabba Jalla wa'ala. Apa-apa yang membuat murka Allah Jalla wa'ala. Kenapa hati itu harus dibersihkan? Kenapa harus disucikan? Karena sesungguhnya hati itu adalah poros dari semua perbuatan kita. Hati itu merupakan panglima dari anggota tubuh kita untuk yang bergerak ke sana kemari. Dikomandoi oleh hati. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya pada jasad, pada tubuh itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula perilaku dari jasad itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula
perilaku dari jasad itu, mulutnya, tangannya, kakinya, pikirannya, dan sebagainya dari anggota tubuh jasad itu. Jika hatinya buruk, dengki, maka muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan kedengkian dengan mungkin mencuri. Karena orang yang dengki itu adalah orang yang tidak senang nikmat Allah Subhanahu wa taala diperoleh oleh orang lain, dan berusaha untuk mengembalikan, untuk apa? Berpindah nikmat tersebut dari orang lain kepada dirinya. Itu adalah hasad, itu adalah dengki. Itu adalah iri. Dan semua orang nampaknya berpeluang untuk berpenyakit ini. Dan biasanya yang dengki, hasad itu kepada orang yang sama-sama. Orang yang jual pentol akan dengki dengan penjual pentol yang lain. Kok kono laris, kon kuga, gitu. Akhirnya karena hasad itu ingin menjatuhkan penjual pentol yang satunya dengan cara kasar, nanti kena polisi. Dengan cara halus datang ke dukun, minta disihir. Akhirnya pentolnya temannya baru keluar, iji anget kebul-kebul, dibuka ono seti, dimakan, rasane kecut, mampu dan sihir. Itu karena hasad. Bisa juga dengan mencelakakan secara fisik dan sebagainya. Atau gak diloroi, gak ono gawin, gak ono apa ketemu, gak loroan, gak ono perkara apa-apa. Ya karena hasad. Ya karena hasad. Tukang beca, ya hasad dengan tukang beca. Ustadz, ya hasad dengan ustadz yang lainnya. Hah? Loh, kok pada ngaji di sana? Asalnya ngaji sama aku. Gitu. Dengki dia. Gitu. Ustadz itu kok dialam mbek pengurus, aku kok ora. Gitu. Sama jamaah kok baik-baik mati pek mantu barang. Nah aku kok ora. Dengki. Kok sing kono ae sing dikon ngisi aku gak tahu. Akhirnya pemasukannya kurang. Iku sing ono amplopi. Dan lain sebagainya. Jadi biasanya yang hasad itu seprofesi. Enggak ada apa namanya tukang pentol itu hasad, tukang beca itu enggak ada. Enggak ada. Ya itulah, makanya perlu memperbaiki hati. Karena hati itu adalah poros yang menggerakkan amal-amal kita. Dan Allah itu menilai bukan hanya perilaku yang nampak, tetapi juga yang tidak nampak, yang ada dalam hati kita. Makanya kita disuruh niat yang ikhlas dalam setiap amal. Karena Allah menilai apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita nggak bisa menilai hati seseorang, tapi Allah Maha tahu. Nggak bisa ditipu. Allah menjadikan standar nilai hati kita. Kita disuruh ikhlas dalam setiap amal. Artinya semata-mata murni karena Allah. Untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Jadi apa yang ada dalam hati itu menentukan amal kita. Apa yang dalam hati kita itu bisa menjadikan amal kita nilainya besar, luar biasa. Dan juga sebaliknya bisa menghancurkan dan tidak bernilai apa-apa dari amal kita. Di antaranya membedakan sahabat dengan kita. Di antaranya apa dari dalam hatinya? Keimanannya yang kokoh, yang luar biasa dibandingkan iman kita. Amal yang sedikit bisa bernilai besar. Seperti yang Rasulullah SAW katakan ketika beliau menegur salah satu sahabat yang menghina sahabat yang lainnya. Ya, wong kok ireng ngono gitu. Rasulullah SAW melarang, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya kalian berinfak emas sebesar 2 gunung Uhud, kalian tidak akan bisa menyamai
nilai sodakonya sahabat. Walaupun separuhnya nggak sampai. Padahal sahabat nggak ada yang berinfak sampai sebesar Gunung Uhud, gunung yang paling besar di Madinah. Tidak ada. Artinya sodako ya seperti yang kita baca dalam sejarah. Mungkin paling banyak Abu Bakar. Tapi sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin bersodako dengan hartanya yang memang miskin sedikit, itu pun kita tidak bisa separuhnya nilainya. Karena apa? Apa yang dalam hati mereka, iman mereka, di antaranya adalah karena iman mereka. Maka apa yang dalam hati itu selain sangat menentukan amal kita diterima atau tidak, itu yang menentukan amal kita itu menjadi nilainya besar ataupun hilang sama sekali, tidak ada nilainya. Mungkin kita ingat hadis-hadis yang sudah kita baca kemarin, bagaimana kelak di akhirat ada 3 golongan yang beramal dengan amalan yang luar biasa. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan satu nyawanya, satu-satunya dikorbankan untuk membela, ikut berperang. Tapi karena niatnya berperang adalah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, supaya dikenang sebagai pahlawan gitu. Dan sanjungan-sanjungan manusia dan diakui oleh manusia. Amal yang luar biasa besar, pengorbanannya itu tidak bernilai apa-apa, dan justru sebaliknya dia dilemparkan ke dalam neraka gara-gara itu. Seorang yang kaya raya luar biasa, dengan kekayaannya dia sangat dermawan, tidak ada satu jalan Allah kecuali dia sedekahkan amal berbuat harta bendanya di situ. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, amalnya tidak berarti apa-apa. Justru karena amalnya itu dia dilemparkan ke neraka. Demikian pula seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang belajar agama dan mengajarkan agama ini, seorang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, waktunya habis untuk agama Allah, mempelajari dan mengamalkannya. Jika niatnya tidak ikhlas karena Allah, tapi karena manusia, ini pun akan mencelakakannya. Waliyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk yang demikian itu. Ya, kita sudah berusaha berupaya, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita selalu, selain bisa tetap istiqomah, juga selalu ikhlas semata-mata karena Allah. Intinya dan cekak cingkrangi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara adab terhadap diri sendiri itu adalah berusaha untuk resik-resik hati, ya, dari kotoran-kotoran yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Karena hati itu adalah poros dari semua pergerakan tubuh kita, dan itu yang menentukan amal-amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, rawahu Muslim fi sahih. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya an Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, dan juga tidak kepada harta benda kalian, walakin yanzuru, dan akan tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru, melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Artinya Allah tidak melihat di sini, Allah tidak menjadikan
nilai benar dan tidaknya, baik tidaknya amal itu karena wajah-wajah kita yang ganteng, yang ayu. Allah tidak menjadikan standar nilai baik dan tidaknya suatu amal diterima atau tidaknya karena kekayaan kita. Orang kaya mesti lolos, itulah aturannya manusia. Nek wong sugih ngurus apa-apa gampang. Nek wong gak duwe muter-muter. Nah, itu manusia yang kadang-kadang menilai sesuatu, menjadikan standar nilai ya baik buruknya itu karena harta bendanya. Ya harta benda, bahkan sampai kadang-kadang rupa pun nggak masalah kalau harta bendanya banyak. Golek mantu, wes elek-elek didik gak apa-apa, sing penting duwe akeh. Kan gitu ya. Ada orang-orang yang katoan, kaosan, melebu dalam kemana ke bank, disilai duit akeh. Karena dia tahu itu orang kaya, duitnya banyak, disilai malahan. Tapi ada orang-orang yang pakaiannya lusuh, kotor, gitu, ya, mau pinjam duit di bank, iso-iso teko satpamis diusir. Gitu. Ojo njaluk nek kene, gitu. Jadi njaluk 5.000, 500 saya kok tekan miri gitu. Apa mereka nyilai 5 juta. Karena dia tahu itu miskin, itu manusia, ya. Itu manusia. Bahkan kadang-kadang teman karib saja mungkin gak dipinjemi karena gak yakin dia bisa bayar. Tapi ketika dia meyakini dia punya harta kekayaan, gak nyilai pun ditawani. Nah, kawin di situ gak apa-apa. Nah, itu manusia. Tapi Allah gak begitu. Allah cukup adil. Siapapun boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi standarnya bukan standar manusia. Ya, Allah melihat hatinya selain amalnya. Maksudnya hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan amalnya benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar ngamal. Bukan sekedar beribadah, sekedar beramal, tapi benar enggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ya Allah nggak lihat. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, nggak dijadikan nilai, maksudnya nggak dilihat itu, nggak dijadikan nilai diterima atau tidak, itu enggak. Tetap Allah lihat, tapi tidak dilihat itu adalah tidak dilihat dengan penerimaan, tidak dilihat dengan penuh kasih sayang. Karena semua yang ada di dunia sampai terkecil-kecil pun Allah Maha melihat. Ya di sini bukan, ya kadang-kadang kita ada orang yang masuk itu, ya tahu itu si Amir masuk itu, tapi ya gak dianggap uang, gitu. Gak dilihat gitu. Kan aku melebur di belas, gak dilirik belas, gak diwasi belas. Padahal uang itu ya ngasih gitu, yo iki Amir gitu. Ya. Tapi Amir merasa gak dilihat. Yang lain melihat seperti itu, gak didelok belas. Nah gitu. Dilihat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah pentingnya kita membersihkan selalu hati kita. Jangan sampai ada kotoran-kotoran dalam ketika kita beramal atau kedengkian, kebencian. Ya seperti dalam mukadimah tadi, ya biarlah orang mengatakan bagaimanapun. Ya, karena sesungguhnya dia tidak tahu. Ya tidak tahu ataupun tidak mau tahu gitu. Kalau dia sudah semakin nggak mau tahu, semakin Allah tutup akhirnya. Ya sampai tua pun tidak akan tahu, dan yang ada adalah kebencian demi kebencian. Ya padahal kita melakukan apapun termasuk ngaji, nggak ada yang dirugikan. Suara kita tetap di dalam, nggak bengok-bengok di luar. Tapi yang mengganggu seperti dangdutan dan sebagainya, orang terganggu, orang lorong itu nggak akan dicaci maki di masjid, ya nggak akan dicaci maki. Tapi ngaji kita yang tenang sendirian, sepi ini, ada yang ngomong, maka yakinlah itu adalah kebaikan untuk kita, nggak usah dibenci.
Semoga suatu waktu dia mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Nanti kalau kita baca semuanya rasanya iso-iso jam 10. Ya. Pada antum sekalian juga mungkin butuh istirahat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari dua poin ya, 2 poin yang bisa kita baca bersama-sama menambah ilmu untuk kita, menambah kebaikan, menjadi pengingat-ingat untuk diri saya khususnya, juga antum sekalian, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.